Teroris sedang terjadi. Dua orang mengambil barang dari fasilitas pemerintah dan meninggalkan tulisan merah berkata phone. Gak ada yang tahu siapa mereka berdua. Sampai suatu hari ada video di internet berisi dua orang yang menantang pemerintah dan polisi, mengancam kota Tokyo akan kehancuran yang bakal mereka lakuin. Jadi polisi pun mencoba dengan kesusahan untuk menginvestigasi mereka. Dua orang tersebut bernama 12 dan 9. Mereka remaja yang masih sekolah. Tentu, anime selalu apa-apa tuh karakternya remaja yang masih sekolah. Why? 12 dan 9 bukan orang yang biasa. Mereka jenius yang bekerja sama. Jadi kenapa mereka ngelakuin itu semua? Ada suatu hal yang memotivasi mereka untuk ngelakuin ini. Tujuan dari diri mereka yang bener-bener mereka rasain dari saat mereka lahir. Ini indah banget men. Biar gue tunjukin scene paling memorable dari anime ini. Yaitu ada scene mereka cuma naik motor dan lagunya langsung indah aja gitu. Tiba-tiba semuanya berasa tenang. Someone tell me how I got here. From the city to this frontier. Gak ada karakter yang ngeselin, ceritanya fokus ke karakter-karakternya yang dimana bikin gue semakin tertarik. Dua cowok jenius dengan satu cewek biasa yang gak sengaja terjadi untuk ngikut mereka. Gue gak pernah ada rasa bosan pas nonton nih anime. Overall nih anime worth it buat ditonton. Siapa yang gak tau nih anime men? Ini salah satu anime paling indah yang bisa lo cari. Animasinya, sinematiknya, sound effect, soundtrack, karakter desainnya. Oh my god bro, lu lihat nih karakter-karakter gila. Setiap detail sangat menawan. Gila kali. Animenya kadang episodik, kadang enggak. Bercerita tentang Violet, mantan militer yang baru bangun setelah koma dari perang, memutuskan untuk menjadi penulis surat. Kalau lu nggak tahu, si Violet itu perilakunya kayak robot. Dia selalu patuh dengan atasannya. Dia nggak pernah tahu apa itu perasaan. Bukan berarti dia nggak punya. Dia cuman nggak ngerti perasaan yang dia miliki. Dia selalu rasional hidupnya. Dia berpikir selalu memakai logika. Dia kesampingin perasaannya, yang membuat dia selalu jujur belak-belakan. Mereka memanggilnya boneka. Dan menjadi penulis surat bukan pekerjaan yang cocok buat dia. Tapi pekerjaan itu mengarah biar Violet bisa mengerti. Ini anime yang solid, anime sedih yang ngasih perasaan optimis. So ya kalau lu lagi vibesnya gitu, tonton nih anime. Maksud gua, lihat nih grafik men. Holy shit, bikin hati tenang. Cek review gua buat nih anime kalau lu tertarik. Mushishi. Siapa yang tahu nih anime? Ini anime episodik, jadi setiap episode punya ceritanya sendiri. Dan ceritanya berakhir di episode itu. Jadi mungkin beberapa dari lu gak suka sama yang kayak gitu. Tapi buat gua, ini anime tuh kayak obat men. Obat tidur. Ini kayak cerita yang biasanya di film-film animasi 3D yang dimana kalau bocah mau tidur, orang tuanya selalu ngeceritain cerita malam biar anaknya tidur. Musisi tuh berasa kayak gitu men. Kecuali yang ceritain tuh anime ini, bukan orang tua lu. Cara gue nonton anime ini tuh sebelum tidur, tonton satu episode dan gue merasa lebih tenang setelahnya. Jadi gue ngerasa tidur gue lebih nyenyak gitu gara-gara nih anime. Dan kalau lu udah nonton nih anime tetap gak bisa tidur, ya berarti masalah di lu. Bercerita tentang Ginko, seorang musisi. Musisi adalah orang yang mengurus mushi. Apa itu mushi? Mushi adalah makhluk yang ada tanpa ada tujuan yang jelas. Mushi bisa dalam berbentuk apa aja dan mampu meniru hal-hal dari alam seperti tumbuhan, penyakit, pelangi, semuanya. Jadi si Ginko sebagai musisi itu kayak membantu kalau ada fenomena atau rakyat yang mungkin ada masalah dengan musi. Setiap episode ceritanya berbeda, jadi banyak banget variasi ceritanya. Lu kayak ngerasa dengerin dongeng kancil gitu men, tapi versi tenang. Ini tipe anime yang bisa lu tonton kapanpun. Lu mau nonton episode satunya hari ini, terus episode 2-nya sebulan kemudian masih bagus tuh anime. Ya karena ini anime episodik. Animenya slow, atmosferik, soundtracknya paling kalem, openingnya salah satu opening favorit gua. Kadang gua dengerin biar dapet vibes kalem positif gitu anjir. Kalau tidur lu kurang tenang, mungkin anime bisa ngebantu. Anime sport yang satu ini beda dari biasanya. Cowok bernama Hoshino adalah pemain pink yang pede banget dengan kemampuannya. Kadang kepedean dan suka ngerendahin lawannya. Lalu ada Tsukimoto, yaitu teman kecilnya si Hoshino. Dia gak pernah senyum, gak nunjukin ekspresi sama sekali. Orang-orang memanggilnya Smile. Meskipun Hoshino jarang latihan karena merasa udah paling jago, terkadang Tsukimoto dan Hoshino adu pingpong. Di dalam permainan pingpong, Hoshino lah yang dipandang paling jago di sekolahnya. Buat si Tsukimoto, dia gak jago, tapi jago banget anjir. Tapi dia gak pernah nunjukin skillnya sepenuhnya. Siswa lainnya gak pernah nyadar, tapi para suhu pingpong tuh tahu banget kalau si Tsukimoto tuh punya skill yang tersembunyi. Suatu hari mereka berdua dengar ada orang Cina pemain pingpong datang ke sekolah Jepang untuk akademi pingpong. Jadi si Hoshino ngajak Tsukimoto cabut latihan dan pergi ke sekolah itu buat nantangin orang itu. Ya lu tau kan si Hoshino tuh merasa jago banget jadi dia mau nantang tuh orang Cina. Mereka nyampe ke sekolahnya, tempatnya sepi, jadi mereka berdua main dulu. Dan orang Cina pun muncul. Si orang Cina tertarik setelah melihat mereka
mereka berdua main dan ingin melawan si Tsukimoto. Si Hoshino disuruh minggir tapi malah si Hoshino yang main. Mereka main dengan intens. Hoshino kaget, dia nggak pernah ngira ketemu orang yang lebih jago dari dia dan dia kalah. Hoshino egonya hancur di sini. Ini anime sport yang bahkan bukan tentang sportnya. Kayak pingpong tuh cuma jadi tema doang buat nih anime. Karena ini anime lebih ke tentang bakat yang mereka punya, mencari makna dalam sport menurut mereka. Kadang pertandingannya juga dipercepat, kayak itu bagian sampingan animenya doang. Kita punya Hoshino yang pengen banget jadi yang terbaik dalam pingpong, dan kita punya Tsukimoto yang punya kemampuan bakat terbaik tapi nggak pernah ada gairah buat pingpong. Hidup tidak adil. Bayangin lu suka banget sama suatu skill tertentu, lu latihan sekeras apapun gak bakal sebagus orang yang berbakat dari lahir. Animenya kadang emang filosofis, itulah yang anime ini coba untuk disampaikan ke penontonnya. Style animasinya gak selera semua orang, gue tahu. Maksud gue, lihat ini. Iu, di gambar bahkan gak ada shadownya. Kita kurang naruh waifu di anime ini. Tapi semuanya gak selalu tentang fisik. Kadang cerita lebih berasa. Cobain aja satu episode kalau lu relate sama yang beginian. Ini anime punya tempat spesial di hati gue. Why? Jebak dalam sekolah, tapi sekolahnya pindah ke alam lain. Gak tahu karena apa, itu terjadi dalam setitik keringat air jatuh dan semuanya berpindah ke alam lain. Setelah itu terjadi, ternyata setiap karakter memiliki kekuatan unik masing-masing. Di saat yang lain ngelakuin hal yang gak ada gunanya, main karakter kita mencoba untuk mencari jalan keluar dari tempat ini, mencoba untuk mengerti sistem tempat ini, dan Sonny Boy adalah anime misteri. Setiap episode mulai lu gak bakal tahu apa yang bakal terjadi. Gue udah mencoba mengerti cara kerja nih anime, tapi itu gak benar-benar diperluin. Karena yang gue rasain dari anime ini, yaitu bukan untuk memecahkan misterinya, tapi apa pesan yang si pembuat anime ini coba sampein lewat anime ini. Animenya berasa filosofis banget. Gue tahu beberapa orang nganggep anime-anime kayak gini tuh berasa so elit lah, so ngerti. Tapi itulah style cara si pembuat untuk menyampaikan pesan dari anime ini. Lu gak harus ngerti cara kerja animenya, lu tinggal ngerasain aja apa yang telah anime ini lakuin ke perasaan hati kecil lu, anjing. Dan gua rasa lu harus ada di mood yang spesifik buat nonton anime kayak gini. Setiap orang dapat perasaan yang beda dari ini anime. Jadi kalau lu mau nyoba anime yang bermakna, Sonny Boy lah yang harus lu cobain menurut gua. Si Nagara. Gue juga rada sulit memahami ini anime, tapi karena itu gua penasaran dan terus nonton sampai kelar. Gua kasih love. Lope tentang seorang bocah, Moritaka, yang bercita-cita menjadi mangaka dari kecil. Apa? Lu nggak tahu mangaka? Pembuat manga. Lugo, karena pamannya itu seorang mangaka yang populer banget, udah bisa dibilang legend malah. Lalu tragedi terjadi yang menimpa pamannya. Moritaka pun tumbuh tidak lagi mikir menjadi mangaka lagi. Dia nyerah ke mimpinya dan lebih memilih zona yang lebih aman, yaitu kehidupan yang normal. Dan dia melanjutkan sekolahnya dengan tujuan pekerjaan yang biasa. Suatu hari dia pulang sekolah, lupa kalau dia ninggalin bukunya di meja sekolah. Jadi dia balik lagi, dan ternyata ada orang, Akito, murid tingkat tertinggi di sekolahnya. Dan dia kelihatan abis ngebaca buku si Moritaka yang ketinggalan. Akito jadi tahu kalau si Moritaka tuh suka sama cewek, yaitu Azuki. Akito langsung bilang kalau dia juga suka sama si Azuki. Moritaka minta bukunya dibalikin, tapi Akito bilang dengan satu syarat. Dia bilang, jadi tim sama gua dan kita buat manga bareng. Lu yang gambar, gua yang bikin ceritanya. Akito ternyata tahu kalau Moritaka tuh jago gambar. Akito ngomongin ambisi dia buat bikin manga, tapi Moritaka nolak. Karena Moritaka udah pesimis dengan pekerjaan mangaka. Ngomongin realita pahitnya menjadi mangaka, yaitu susah buat jadi mangaka dan hidup dari itu. Ekonominya nggak meyakinkan dan hanya orang yang beruntung yang berhasil. Akito tetap ngeyakinin Moritaka buat jadi tim. Dan akhirnya si Moritaka ngomong dia bakal pertimbangkan. Biar nih orang berhenti ngomong anjir. Moritaka pergi ke rumah dan dia gabut di rumah, main game doang. Dan terus dia gabut, mikir, fuck, ngebosenin juga ya, gue muak sama nih hidup. Moritaka bosen sama hidupnya yang normal ini. Telepon pun berbunyi dari Akito. Dia bilang kalau dia mau ngakuin perasaannya ke si Azuki. Jadi dia ngajak si Moritaka buat ke rumahnya. Mereka ke rumahnya dan Akito malah ngomong, Azuki, gue mau jadi mangaka. Ya ampun, gue juga mau jadi voice actor. Gue yang gambar. By the way, mau nikah sama gue nggak? Itu dialog animenya beneran by the way. Itu bukan jokes gue atau apa. Ini anime yang sangat menginspirasi men. Setiap gue ngabisin episode anime ini, bikin gue pengen ngebuat sesuatu gitu. Kayak mau produktif buat seharian. Gue rasa ini anime seru, inspiratif parah. Perjuangan mereka ngebuat manga buat menjadi yang teratas. Ngeliatin prosesnya seru aja gitu. Lu bener-bener bisa ngeliat proses mereka ngebuat karya mereka. Ini kayak anime buat tutorial anime anjir. Banyak juga ditunjukin betapa susahnya buat artis-artis mangaka, nggak cuma mangaka, artis-artis pada umumnya buat ngebuat karyanya. Banyaknya halangan saat proses, hilangnya motivasi, kegagalan yang bikin mental hancur. Proses perjuangan mereka bener-bener ditunjukin di anime ini. Cara mereka nentuin gambar, cerita, gimana cara publish karyanya. Mereka berdua bener-bener passion banget buat menjadi mangaka bareng. Anime yang bener-bener bro moment.
Pertanyaannya adalah, kenapa hewan-hewan ini ada di channel gua? Dan kenapa ini anime ada di list? Well, cek sendiri ratingnya anjing. Ini bukan kayak anime yang biasanya lu lihat. Anime ini menurut gua salah satu anime spesial di tahun 2021. Karena kenapa enggak? Ini anime punya writing naskah yang terpoles mantap. Cerita yang semuanya berasa penting. Setiap detail di anime ini gak sembarangan asal ditambah. Semua hal yang terjadi punya alasan. Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Semua hal yang terjadi terkonek menjadi satu dalam satu cerita besar. Berasa direkturnya anime tuh Quentin Tarantino anjir. Terus apa sebenarnya ceritanya anime sampai bikin gua ngomong itu semua? Oke, bercerita tentang pria yang kerja sebagai supir taksi dan melakukan pekerjaannya dengan benar. Udah, itu sinopsisnya. Cukup itu aja yang perlu lu tahu. Karena gue juga nggak tahu ini anime tentang apa anjir. Enggak, ini anime misteri. Anime ini bener-bener cerita yang niat dibuat dari awal sampai akhir. Kayak semuanya tuh udah disiapin dengan rapi dari awal. Ceritanya berasa ditulis dengan hati-hati banget dengan tujuannya, dan itu mengarah ke ending yang perfect. Ceritanya lumayan kompleks, kayak setiap scene berasa penting. Gue mau ngasih contoh tapi nanti bakal jadi spoiler, so ya nggak jadi. Lu harus nonton tanpa tahu harus apa-apa buat enjoy otaksi sepenuhnya. Ini kayak lu berasa ngeliat takdir seseorang terjadi secara langsung gitu. Dialognya, gue suka banget sama dialog anime ini. Terutama realistis dan menarik banget. Keren banget gitu bisa ngeliat cerita yang kayak gini, yang dimana semuanya terkonek, setiap bagian penting.